sehat, kami dari kelompok 4 C3 Akuntansi mata kuliah Auditing 1 akan membuat video pembelajaran tentang laporan audit. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu saya, Edgar Makahinda. Saya Christina Natalia Gracia Saya Rengku. Francisco Rumagit. Saya Devina Polii. Demikianlah perkenalan dari anggota-anggota kelompok kami. Berikut adalah video pembelajaran dari kelompok 4 mengenai laporan audit. Laporan audit opini standar tanpa modifikasi untuk entitas non-publik. Untuk memungkinkan pengguna memahami laporan audit, standar audit AICPA memberikan kata-kata yang seragam untuk laporan auditor, seperti yang diilustrasikan dalam laporan audit opini standar auditor yang tidak dimodifikasi pada gambar 31. Referensi untuk standar mengacu pada penyeragaman kata-kata yang biasanya digunakan dalam laporan audit, sedangkan pendapat yang tidak dimodifikasi mengacu pada fakta bahwa opini auditor tentang laporan keuangan tidak mengandung pengecualian atau kualifikasi yang material. Auditor yang berbeda mungkin sedikit mengubah kata-kata atau penyajiannya, tetapi artinya akan sama. Laporan audit opini standar auditor yang tidak dimodifikasi berisi 8 bagian yang berbeda, dan ini diberi label dengan huruf tebal di margin samping gambar 31. Selanjutnya, standar auditing mengharuskan laporan diberi judul dan judul tersebut mencantumkan kata independen. Misalnya, judul yang tepat mencakup laporan auditor independen, laporan auditor independen, atau pendapat akuntan independen. Persyaratan judul yang mencantumkan kata independen menyampaikan kepada pengguna bahwa audit tidak memihak dalam semua aspek. Laporan audit. Laporan tersebut biasanya ditujukan kepada mereka yang laporannya disiapkan, termasuk perusahaan, pemegang sahamnya, atau dewan direksi. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah menjadi kebiasaan untuk menyampaikan laporan kepada dewan direksi dan pemegang saham untuk menunjukkan bahwa auditor independen terhadap perusahaan. Pengantar. Paragraf pertama laporan menunjukkan bahwa kantor akuntan publik telah melaksanakan audit yang membedakan laporan tersebut dari laporan kompilasi atau review. Paragraf pertama juga mencantumkan laporan keuangan yang diaudit, termasuk catatan atas laporan keuangan serta tanggal neraca dan periode akuntansi yang tercakup dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas. Ketentuan untuk laporan audit opini standar tanpa modifikasi. Laporan audit opini standar tanpa modifikasi diterbitkan ketika kondisi berikut terpenuhi. Pertama, semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas termasuk dalam laporan keuangan yang cukup dan tepat telah dikumpulkan dan auditor telah melaksanakan perikatan dengan cara yang memungkinkannya. Menyimpulkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat atau kerangka kerja akuntansi lain yang sesuai. Selanjutnya, laporan audit standar dan laporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan berdasarkan standar audit PCAOB. Ada dua perbedaan pelaporan audit yang signifikan untuk perusahaan publik. Yang pertama, standar laporan audit opini unmodif berbeda dengan audit atas laporan keuangan perusahaan publik. Yang kedua, auditor perusahaan publik yang lebih besar juga harus mengeluarkan opini tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Standar PCAOB mengacu pada laporan audit opini standar yang tidak dimodifikasi sebagai laporan audit atau opini wajar tanpa pengecualian. Sepanjang buku ini kami menggunakan istilah opini tidak dimodifikasi untuk mewakili istilah opini wajar tanpa pengecualian, kecuali jika pengaturan tersebut secara jelas hanya berlaku untuk perusahaan publik, di mana kami menggunakan istilah opini wajar tanpa pengecualian seperti dalam standar audit PCAOB. Laporan audit opini standar yang tidak dimodifikasi untuk perusahaan publik mencakup 3 paragraf seperti yang diilustrasikan pada gambar 33. Judul laporan, alamat, nama kantor akuntan publik, dan tanggal laporan audit serupa untuk perusahaan publik dan entitas non-publik dan tidak termasuk dalam gambar 33. Laporan tersebut sangat mirip dengan laporan audit untuk entitas non-publik pada gambar 31 dengan beberapa perbedaan kata. Pada paragraf pertama adalah paragraf pengantar dan menunjukkan bahwa audit telah dilakukan dan laporan keuangan yang diaudit.
Paragraf pendahuluan juga menunjukkan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan. Perhatikan bahwa informasi ini mirip dengan 3 paragraf pertama di Unmodif, standar laporan audit opini untuk entitas non-publik pada gambar 31. Paragraf ruang lingkup mirip dengan paragraf kedua di bawah tanggung jawab auditor pada gambar 31 dan menunjukkan bahwa audit dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji materi. Paragraf ruang lingkup mencatat bahwa audit dilakukan atas dasar pengujian. Paragraf ketiga adalah paragraf pendapat dan mirip dengan paragraf pendapat yang termasuk dalam gambar 31. Jika auditor juga menerbitkan laporan terpisah tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan, maka paragraf keempat akan mengikuti paragraf pendapat dan mengacu pada laporan audit tentang pengendalian internal. Paragraf pendahuluan kami telah mengaudit neraca terlampir dari Westbrook Company per 31 Desember 2016 dan 2015 serta laporan operasi, ekuitas, dan arus kas yang terkait untuk masing-masing 3 tahun pada periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan keuangan ini menjadi tanggung jawab manajemen perseroan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan tersebut mencakup paragraf setelah paragraf ruang lingkup yang menjelaskan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan tersebut juga menyertakan paragraf tambahan sebelum opini yang membahas keterbatasan pengendalian internal. Modifikasi opini dalam laporan audit. Penting bagi auditor dan pembaca laporan audit untuk memahami keadaan ketika pendapat yang tidak dimodifikasi dalam laporan audit tidak tepat dan jenis laporan audit yang diterbitkan dalam setiap keadaan. Pertama, 3 kondisi yang membutuhkan modifikasi pendapat diringkas secara singkat. Lingkup audit telah dibatasi ketika auditor belum mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang tepat. Maka terdapat pembatasan ruang lingkup. Contoh, pembatasan yang disebabkan oleh keadaan adalah ketika auditor tidak ditunjuk sampai setelah akhir tahun klien. Keuangan belum disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, misalnya jika klien bersikeras menggunakan biaya penggantian untuk aset tetap atau persediaan nilai pada harga jual daripada biaya historis seperti yang dipersyaratkan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum, diperlukan penyimpangan dari laporan audit opini tanpa modifikasian. Ketika prinsip akuntansi yang diterima secara umum Amerika Serikat atau standar pelaporan keuangan internasional dirujuk dalam konteks ini. Pertimbangan kecukupan semua pengungkapan informatif, termasuk catatan kaki, menjadi sangat penting. Referensi ke GAAP dalam bab ini juga berlaku untuk situasi di mana klien telah memilih kerangka pelaporan keuangan lain yang sesuai. Ketika salah satu dari 3 kondisi yang memerlukan penyimpangan dari opini tanpa modifikasian ada dan material, opini dalam laporan audit harus dimodifikasi. Laporan pendapat wajar dengan pengecualian dapat dihasilkan dari pembatasan ruang lingkup audit atau kegagalan untuk mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum. Disclaimer atau adverse report harus digunakan jika auditor percaya bahwa kondisi yang dilaporkan sangat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, opini wajar dengan pengecualian dianggap sebagai jenis penyimpangan yang paling rendah laporan audit opini tanpa modifikasian. Saya Edgar akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Asumsikan bahwa auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri apakah persediaan telah dinyatakan secara wajar dalam memutuskan jenis opini yang tepat. Jumlahnya sangat material atau sangat meluas sehingga kewajaran pernyataan secara keseluruhan dipertanyakan. Tingkat materialitas tertinggi ada ketika penggunaan cenderung membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Kembali ke contoh sebelumnya, jika persediaan merupakan saldo terbesar dalam laporan keuangan, salah saji yang besar mungkin akan menjadi sangat material, sehingga laporan auditor harus menunjukkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak dapat dianggap disajikan secara wajar. Ketika tingkat materialitas tertinggi tercapai, auditor harus mengeluarkan opini, tidak menyatakan pendapat atau opini tidak
tidak wajar tergantung pada kondisi yang ada. Ketika menentukan apakah suatu pengecualian sangat material, sejauh mana pengecualian tersebut mempengaruhi bagian yang berbeda dari laporan keuangan, maka harus dipertimbangkan. Di sisi lain, kegagalan untuk mencatat penjualan material sangat meresap karena mempengaruhi penjualan, piutang, beban pajak penghasilan yang masih harus dibayar, dan laba ditahan yang pada gilirannya mempengaruhi aset lancar, total aset, kewajiban lancar, total kewajiban, ekuitas pemilik, margin kotor dalam operasi. Terlepas dari jumlah yang terlibat, pernyataan tidak memberikan pendapat harus dikeluarkan jika auditor dianggap tidak memiliki independensi. Berdasarkan aturan kode etik profesional ICPA, merangkum hubungan antara materialitas dan jenis opini yang akan dikeluarkan. Secara konsep, pengaruh materialitas terhadap jenis opini yang akan diterbitkan sangatlah mudah. Dalam penerapannya, memutuskan materialitas aktual dalam situasi tertentu merupakan penilaian yang sulit. Tidak ada pedoman yang sederhana dan terdefinisi dengan baik yang memungkinkan auditor untuk memutuskan kapan sesuatu itu tidak material atau sangat material. Jumlah dolar dibandingkan dengan tolak ukur perhatian utama dalam mengukur materialitas ketika klien gagal mengikuti GAP biasanya adalah total salah saji dolar dalam akun yang terlibat dibandingkan dengan beberapa tolak ukur atau dasar. Salah saji sebesar Rp10.000 mungkin material untuk perusahaan kecil, tapi tidak untuk perusahaan yang lebih besar. Untuk mengevaluasi materialitas secara keseluruhan, auditor juga harus menggabungkan seluruh pernyataan salah yang belum disesuaikan dan menilai apakah mungkin ada salah saji tidak material secara individual yang, jika digabungkan, akan berdampak signifikan terhadap laporan. Dalam contoh persediaan yang baru saja diberikan, asumsikan auditor percaya bahwa ada juga piutang dagang yang lebih saji sebesar Rp150.000. Ketika membandingkan kondisi salah saji dengan dasar, auditor harus mempertimbangkan secara hati-hati semua akun yang dipengaruhi oleh salah saji. Sebagai contoh, penting untuk tidak mengabaikan pengaruh dari pernyataan persediaan yang terlalu rendah pada harga pokok penjualan, laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan, dan utang pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Misalnya, keengganan klien untuk mengungkapkan tuntutan hukum yang ada atau akuisisi perusahaan baru setelah tanggal neraca sulit jika bukan tidak mungkin diukur dalam jumlah dolar. Pertanyaan materialitas yang harus dievaluasi oleh auditor dalam situasi seperti itu adalah efek kegagalan pengungkapan pada pengguna pernyataan. Sifat item keputusan pengguna dapat dipengaruhi oleh jenis pernyataan yang salah. Pos dapat mempengaruhi beberapa periode mendatang secara material, meskipun tidak material jika hanya periode saat ini yang dipertimbangkan. Mungkin penting dalam hal kemungkinan konsekuensi yang timbul dari kewajiban kontraktual. Auditor akan mempertimbangkan 3 faktor yang sama, termasuk dalam pembahasan sebelumnya tentang keputusan materialitas untuk kegagalan mengikuti GAP, tetapi mereka akan dianggap berbeda. Selanjutnya, saat ini saya Devina Polii akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu dengan materi proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit. Yang pertama, seorang auditor dituntut untuk bisa boleh menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Kemudian, auditor dituntut untuk bisa memutuskan materialitas untuk setiap kondisi. Selanjutnya, seorang auditor dituntut untuk bisa memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitas. Kemudian, seorang auditor dituntut untuk bisa menuliskan laporan audit, yang dimana auditor menggunakan proses yang terdefinisi dengan baik untuk memutuskan laporan audit yang tepat dalam situasi tertentu. Saat auditor mengidentifikasi kondisi ini, mereka akan melakukan audit dan memasukkan informasi tentang kondisi apapun dalam file audit sebagai item diskusi untuk pelaporan audit. Jika kondisi ini tidak ada, seperti yang terjadi pada sebagian besar audit, maka auditor harus menerbitkan laporan audit opini standar tanpa modifikasian. Kemudian, materi selanjutnya yaitu tahapan audit laporan keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa audit merupakan suatu kegiatan tersistematis, sehingga untuk mencapai tujuan audit terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Adapun tahapan-tahapan audit laporan keuangan sebagai berikut, yaitu yang pertama, penerimaan perikatan audit sebelum melaksanakan audit. Pada proses ini, maka harus ada sebuah kesepakatan yang harus dibuat dan disetujui bersama oleh pihak auditor dan pihak klien perusahaan yang biasa diwakili oleh manajemen. Kemudian, klien menyerahkan laporan keuangan kepada auditor dan auditor harus menyanggupi akan melaksanakan audit sesuai dengan kompetensinya. Bentuk perikatan ini tertulis sebagai surat perikatan audit. Dan yang kedua yaitu perencanaan proses audit. Untuk membuat perencanaan audit ini, seorang auditor harus memahami bisnis dan industri klien. Dalam melakukan proses tahapan ini, seorang auditor harus melakukan proses analitik, yaitu menentukan materialitas, menetapkan risiko audit, dan risiko bawaan. Kemudian, auditor harus memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian. Kemudian, auditor harus dapat mengembangkan rencana audit dan program audit. Dari situ, auditor bisa menentukan jenis audit apa yang akan dipilihnya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pengujian audit. Dan pada proses ini atau tahapan ini, setelah membuat perencanaan audit, laporan
keuangan, maka saatnya melaksanakan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Tahap yang keempat yaitu tahap analisa dan observasi. Dalam melakukan proses audit perusahaan ini harus ada pihak perusahaan yang bertugas mengawasi kinerja seorang auditor. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan dan bertujuan agar hasil pengendalian atau pengujian data dan informasi yang ada bersifat objektif serta tepat sasaran. Tahap yang kelima yaitu mendapatkan hasil. Setelah melakukan observasi dan segala pemetaan masalah yang kemungkinan terjadi, kini saatnya auditor memeriksa risiko material dari perusahaan. Auditor akan menganalisis apa yang didapatinya dari lapangan. Selanjutnya, auditor akan mengklarifikasi ulang sebelum mengambil kesimpulan. Maka seorang auditor akan mencocokkan hasil audit perusahaan dengan auditor yang lain. Jika auditor lainnya juga menemukan kesalahan keuangan yang sama, maka dipastikan ada yang tidak beres dengan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Untuk itu, tim auditor akan melakukan pemeriksaan lanjutan secara lebih mendalam. Yang terakhir yaitu pelaporan audit. Tahap terakhir yaitu pelaporan audit, yaitu hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya sehingga tidak boleh dibuat menjadi sebuah laporan yang sembarangan. Di dalam laporan audit ini harus mencakup beberapa jenis opini, jasa yang diberikan, objek yang diaudit, tujuan dan ruang lingkup audit, hasil audit yang direkomendasi yang diberikan jika ada kekurangan, laporan audit yang merupakan tanggung jawab audit yang besar sehingga untuk memutuskan dan membuat laporan ini harus hati-hati. Kemudian materi yang akan dibahas yaitu mengenai standar akuntansi dan audit internasional. Standar auditing di Indonesia adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing ini merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Dan kemudian nama standar akuntansi internasional adalah IFRS atau International Financial Reporting Standard, di mana IFRS ini merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Adapun standar akuntansi internasional atau IAS adalah standar akuntansi yang lebih tua yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, yaitu Badan Penetapan Standar Internasional Independen yang berbasis di London. Kemudian, standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard IAS disusun oleh 4 organisasi utama di dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, Komisi Masyarakat Eropa atau EC, Organisasi Internasional Pasar Modal atau IOSOC, dan Federasi Akuntansi Internasional atau IFAC. Standar penerapan akuntansi di Indonesia adalah PSAK, IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dan International Financial Report Standard. Sedangkan penerapan audit di Indonesia berpedoman pada SA atau Standar Auditing atau Standar Profesi Akuntan, singkatnya yaitu SPAP. Kemudian, apa perbedaan antara standar akuntansi dan standar auditing? Jawabannya yaitu akuntansi bertujuan untuk memberikan pandangan yang akurat dan wajar atas laporan keuangan kepada berbagai pengguna, sedangkan audit memiliki tujuan untuk menghasilkan sebuah opini audit guna memverifikasi bahwa sebuah laporan keuangan sudah disusun dengan benar, jujur, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian, yang menjadi pertanyaan yaitu mengapa standar akuntansi internasional sangat diperlukan? Standar akuntansi internasional sangat diperlukan dikarenakan akuntansi internasional ini membantu perusahaan agar tidak perlu menyajikan kembali laporan keuangan tiap-tiap negara, yang dimana hal ini sangat penting dalam kepentingan ekonomi global. Video pembelajaran kelompok kami,